Oke, teman-teman, sekarang waktunya untuk memberikan pembahasan lagi, alasan lagi tentang kenapa aku sangat yakin, kenapa aku sangat eh, percaya ya, sangat yakin, sangat percaya, sangat sangat antusias banget tentang tanam kripto. Kemarin kan aku udah jelasin tentang konsep orang kaya. Sekarang penjelasannya ada yang bertanya lagi teman-teman di tempatku ya. Kenapa sih kamu sangat yakin tentang kripto? Kenapa sih kamu sangat antusias banget sih untuk membuat sebuah kripto? Sampai ada yang ngechat juga begini, Mas, kamu kenapa sih kok aktif untuk membuat video kripto kembali? Kayak gitu. Nah, ini aku mau jelasin rinci bang. Tapi teman-teman yang sebelumnya belum pernah tahu, silahkan subscribe dulu. Yang belum tahu ya YouTube channel ini, silahkan subscribe dulu, di like ya, di share ke teman-teman yang lain. Lihat di playlistnya di Toko Kripto. Kok Toko Kripto? Hashtag tanam kripto, di playlist ada tanam kripto. Di situ lihatlah dari awal. Jadi kalian tahu konsepnya kenapa seperti ini, kenapa harus investasi jangka panjang di dalam kripto. Dan aku buat serinci mungkin ini ya. Saat ini aku buat lebih rinci, lebih detail ya, alasanku dan apa ya, bisa dikatakan ini loh yang buat aku sangat yakin gitu loh ya. Berapa kali aku ngomongnya berputar-putar biar teman-teman juga memahami pola pikirku ya. Tapi nggak maksain teman-teman sama seperti pola pikirku. Nggak apa-apa kalau ada yang berbeda, nggak masalah, itu wajar. Tapi ini menurut pribadi, menurut analisa pribadi, menurut analisa seorang Yohanes Prayoga, Yohanes Agung Prayoga. Aku ungkapkan di sini ya. Yang pertama, kita masuk Binance dan kita udah tahu tadi atau bulan ini sudah masuk baru ya, November, dan aku investkan lagi $100 dan aku simpan paling nggak minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun atau 2 tahun lah ya, 2 tahun, dan kita lihat perkembangan per bulannya. Kenapa nggak sama dengan orang lain di mana beli, habis itu kalau udah profit jual, beli, jual dalam waktu singkat, mungkin 1 minggu kalau udah profit jual. Kenapa nggak seperti itu, Mas? Karena aku punya proyeksi yang jangka panjang ya. Aku jelasin dari awal. Kalau kita lihat di coin market cap yang kita beli, koin-koin yang kita beli ada di peringkat minimal 20 ke bawah ya. BNB kita beli, ETH kita beli, BNB, BTC kita beli, Cardano kita beli, Sol enggak ya, Polkadot kita beli, Shiba waktu itu kita beli tapi udah kita jual karena aku nggak mau nerusin di Shiba. Doji kita beli, Doge ya kita beli, terus Avax kita beli ya, Matic kita beli, Polkadot, Polygon atau Matic kita beli, kan itu kan yang kita beli. Ada 8 kripto, Polygon 1 ya, Avax 2, Doge 3, Polkadot 4, Cardano 5, BNB 6, ETH 7, BTC 8. Itu kan yang kita beli. Coba kita perhatikan. Volume dalam 24 jam atau bisa dikatakan dalam 1 hari, itu volume perdagangan yang ada di BTC aja itu 32 miliar dolar. Ya, 32 miliar dolar. Itu berarti kan perputarannya sangat gede gitu loh. Ya, perputarannya sangat besar dan orang itu jual dan beli itu sangat banyak. Market cap-nya aja atau cap pasarnya aja sekian. ETH-nya sendiri 17 miliar dolar. BNB itu ada 2 miliar dolar. Terus Cardano ada berapa ini? 2 miliar dolar. Sorry kalau ini mah. Iya, 2 miliar dolar ya. 2 miliar dolar. Terus Polkadot ada 1 miliar dolar per harinya. Doge ada 4 miliar dolar per harinya. Terus Avax berapa nih? Avax 383 juta dolar per harinya. Terus habis itu Polygon atau Matic itu ada 1,4 miliar dolar. Ya berarti mereka kan perputaran uangnya itu sangat besar. Tapi bukan berarti perputaran uang sangat besar ini menandakan akan kedepannya naik, belum tentu. Jadi ada maksud lain, ada namanya alasan lain yang dimana aku sangat yakin.
Yang pertama dari perputaran ini udah yakin, tapi belum terlalu yakin. Dimana hanya oh ya perputarannya besar, berarti orang-orang gede nih yang masuk di sini jual dan beli, jual dan beli, jual dan beli. Awalnya dulu seperti itu. Aku masih belum terlalu yakin karena masih awam juga kan, masih awam. Apa sih kripto BTC? Dia koin berbentuk digital, mata uang berbentuk digital, tapi harganya satu koin pun 60.000 dolar. Dulu itu masih 20.000 dolar. Aku masih nggak percaya apaan satu koin harganya bisa 200 juta, 300 juta. Ngapain nih? Gila bang gitu. Karena aku tidak mempelajari saat itu, tidak mempelajari lebih lanjut. Hanya sekedar oh apaan gini 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 gini. Ah nggak ada kebijakan moneter dan lain-lain. Dan aku koreksi saat ini bahwa ternyata sekarang pola pikirku berubah. Dimana oh ya masuk akal juga kenapa harus diciptakan cryptocurrency ini. Untuk keamanan data kita masing-masing, anonymous ya intinya. Banyak hal yang bukan seperti mata uang yang bisa dicetak kapanpun ya. Ini benar-benar yang ada jumlah yang dimana dia ditetapkan jumlah maksimal, jadi nggak bisa ditambang lagi, nggak bisa di itu lagi, itu BTC kayak gitu. Jadi lebih masuk akal lah menurutku, dan tingkat kepercayaan ke bank juga sudah menurun kan. Jadi masuknya ke cryptocurrency untuk masalah inflasi bla bla bla, itu masuknya ke cryptocurrency. Nah, itu mulai ingin mempelajari. Tapi belum ada keyakinan untuk jangka panjang. Masuk hanya untuk trading kayak biasanya. Beli, profit, jual, beli, profit, jual. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang alasan pertama. Terus setelah itu aku baca di CNBC. CNBC ini kan kalau kalian tahu, cnbc.com itu kan portal berita terbesar bukan terbesar, maksudnya besar di dunia ya. Dan di situ kenapa adanya market terus cryptocurrency. Cryptocurrency. Kenapa dia ada di highlight menu di mana dia menampilkan berita tentang cryptocurrency. Itu kan hal yang sangat tidak wajar. Kalau memang cryptocurrency itu hal yang receh atau cryptocurrency itu adalah sesuatu produk yang hanya sekedarnya atau tidak punya daya beli atau prospek kedepannya bagus, itu ngapain CNBC itu ngasih menu market dan itu ada menu cryptocurrency sendiri. Jelasnya ada sesuatu yang besar dong di cryptocurrency kalau sampai dia menjadi berita di portal-portal berita besar. Ya enggak? Berarti kan ada maksud tertentu. Maksudnya dia itu termasuk banyak dicari gitu loh. Banyak dicari dan banyak ingin orang mengetahui tentang beritanya. Sehingga dia memasukkan di market cryptocurrency. Kalau ini receh ya, kalau Bitcoin atau cryptocurrency itu receh ya, produk receh, ngapain mereka itu membahas tentang hal-hal receh gitu kan. Secara logika gitu. Terus habis itu kita malah masuk lagi ke satu, Elon Musk. Tahu sendiri Elon Musk raja teknologi di mana dia itu buat SpaceX aja udah hal gila ya, yang hampir seperti NASA kan. Kayak gitu. Nah, dia itu juga lagi fokus ke Doge atau Dogi, di mana dia itu ingin merubah Dogi kan, terus dia menjadi sesuatu orang yang penting di dalam Dogi. Ngapain orang gede, orang termasuk memiliki peringkat orang terkaya di dunia ini masuk ke cryptocurrency, apalagi cryptocurrency-nya yang meme bentuknya anjing. Kalau tidak ada prospek kedepannya itu ada yang indah. Kalau memang cryptocurrency itu ecek-ecek, ya ngapain dia capek-capek ke situ, bro? Ngapain sekelas Elon Musk itu ingin berkolaborasi, ingin menjadi, apalagi kayak kemarin Tesla itu bisa dibeli menggunakan Bitcoin, menggunakan cryptocurrency. Ngapain mereka capek-capek menggunakan itu kalau cryptocurrency itu tidak besar? Pasti mereka punya namanya analisator pro yang akan menganalisa bahwa kemungkinan kedepannya cryptocurrency akan melejit. Pasti nggak mungkin mereka itu sembarangan untuk investasikan keuangannya di
sebuah instrumen yang tidak jelas atau ecek-ecek ya. Tuh. Terus satu lagi, JP Morgan. Tahu sendiri JP Morgan adalah bank terbesar di dunia, bank global ya, yang ada di Amerika sana, JP Morgan, dan dia lagi menjadi bank global pertama yang merancang jaringan untuk memfasilitasi pembayaran instan menggunakan teknologi blockchain, memungkinkan pergerakan uang 24/7 atau setiap hari ya, bisnis ke bisnis dengan meluncurkan JPM Coin. Dia JP Morgan aja mau buat koinnya sendiri. Dan dia masuk ke koin digital atau ya cryptocurrency-nya sendiri. Hal yang sangat gila yang akan terjadi di dunia ketika cryptocurrency sudah mulai masuk dan merambang luas. Dan saat ini kan masih sangat awam banget. Orang-orang masih awam banget, apalagi di Indonesia itu sangat-sangat awam lah. Apaan sih, aku nggak bisa lah masuk situ, ngapain juga masuk cryptocurrency, nanti takutnya rugi bla 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 bla. Rugi karena dia tidak tahu konsepnya, tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan cryptocurrency itu sendiri. Yang mereka pikir adalah ketika beli harus profit, nanti kita profit kita jual, kalau rugi kita buang, beli lagi. Nah, konsepnya bukan untuk jangka panjang, tetapi untuk trading ya, jelas ada ruginya. Tetapi kalau kalian menggunakan cryptocurrency untuk jangka panjang, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kita akan beli saat ini, walaupun harga turun, kita bisa beli lagi seperti yang tanam kripto, hashtag tanam kripto, di mana kita bentuknya tabungan, bukan untuk prospek jangka pendek, 1 bulan, 1 minggu, enggak. Tapi untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Untuk jangka panjang banget, di mana prospeknya cryptocurrency itu belum selesai ya, projectnya belum selesai. Seperti ETH itu kan belum selesai, di mana akan meluncurkan ETH 2.0, upgrade dari ETH yang lama agar lebih murah biayanya, agar lebih cepat transaksinya. BNB juga pasti ada upgradean lagi. BTC memang hampir selesai, dan memang kayaknya sih nggak ada upgrade lagi mungkin, tapi nggak tahu kedepannya gimana. Kayak Doge itu kan belum selesai juga, masih ada updatean yang akan Elon Musk luncurkan, dan banyak banget hal-hal yang belum selesai, dan dia masih ya anggapannya kita masih bayi lah ya, cryptocurrency itu masih bayi. Nah, JP Morgan sendiri mau menciptakan koin digital dan itu belum selesai ya, belum selesai. Bagaimana nanti ketika udah selesai ya? Terus satu lagi, Indonesia juga namanya Bank BI akan menciptakan digital rupiah Bank Indonesia yang dinamakan nanti akan kalau bank-bank dunia itu akan mengatakan itu CBDC, di mana CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency, di mana setiap negara bank sentralnya itu menggunakan cryptocurrency terhadap mata uangnya sendiri ya. Contoh rupiah, maka dia akan menggunakan rupiah itu dijadiin blockchain, di mana dia menjadi kriptonya punya Indonesia atau mata uang Indonesia dengan cryptocurrency. Nah, sekarang kita main logika dari yang aku sebutkan tadi. Orang-orang besar, bank-bank besar dunia, terus berita-berita, portal-portal berita membahas hal yang receh seperti cryptocurrency. Ngapain kalau memang itu receh? Pastinya tidak receh. Makanya mereka membuat berita itu atau berkecimpung, orang-orang besar itu berkecimpung di cryptocurrency karena ada prospek jangka panjang yang akan menjadi besar. Sekarang kita bayangin, saat ini di Indonesia masih awam banget, di dunia lah bahkan itu masih awam banget tentang cryptocurrency, dan belum banyak orang yang masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Tetapi ketika Bank Indonesia, bank sentralnya setiap negara sendiri memiliki cryptocurrency, mau nggak mau masyarakat harus kenal tentang cryptocurrency, ya nggak? Ketika masyarakat udah mulai mengenal cryptocurrency dan tahu tentang cryptocurrency, maka mengartikan bahwa orang-orang secara otomatis dan dipaksa untuk mempelajari cryptocurrency, sehingga mereka bisa menggunakan atau melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency. Benar? Secara otomatis juga, bahkan secara otomatis mereka akan mendapat pengetahuan sendiri tentang Bitcoin, ETH, Doge, BNB dan lain-lain. Itu menjadi informasi tambahan untuk
kemungkinan besar akan mereka beli juga. Ya enggak? Ya toh? Nah, ketika kita beli dari awal saat ini yang sebelum booming-boomingnya nanti, sebelum nantinya bakalan booming, bakalan benar-benar semua orang dari sisi kalangan apapun mengenal cryptocurrency, kita kan udah beli dari awal, bro. Kita udah beli dari awal. Kita udah beli dari bayi sebelum meledaknya nanti. Berarti ada prospek ke depannya harga yang akan terus naik karena belum semua orang uangnya masuk ke dalam cryptocurrency. Tapi ketika uang semuanya udah masuk ke cryptocurrency, maka secara otomatis kita yang beli lebih awal, berarti sudah harganya udah terlalu murah waktu itu. Dan ketika mereka meledak masuk semua ke cryptocurrency, berarti harganya sudah tinggi. Kita udah nggak telat, kita tinggal nikmatin aja nanti, entah 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun ke depan, karena butuh proses menciptakan cryptocurrency seperti Bank BI, ya Bank Indonesia ini juga membutuhkan proses ketika dia mulai ke CBDC atau Central Bank Digital Currency kayak gitu. Tapi paling enggak kita mulai dari awal kan, kita mulai dari bayi kan, ngikutin orang-orang yang terbukti kaya di dunia ini kan, bukan ngikutin aku ya, aku nggak ngikutin diriku, atau kalian nggak perlu ngikutin aku, nggak, ikutin aja orang-orang yang kaya di luar sana yang sudah tercatat orang terkaya di dunia. Aku hanya ngikutin mereka. Ya, aku hanya mengikuti mereka. Jadi terserah kalian mau keputusannya seperti apa. Tapi yang jelas nanti per bulan aku akan investasikan $100 aja di kripto. Entah nanti lebih, terserah, tergantung nanti per bulannya gimana. Kalau lebih ya enak, kalau $100 ya $100, karena aku lihat keadaan juga. Gini, tapi Mas, gajiku kan cuman sekian gimana aku mau ikutin Mas yang bisa invest per bulannya $100. Enggak perlu $100. Enggak perlu $100. Dimana kamu memulai dulu dari awal dan itu disimpan. Contoh, gajimu 2 juta atau 3 juta per bulan. Ya ambillah 10%, ambillah 20% atau 25%. Sisanya untuk kehidupanmu. Jangan total dari gajimu kamu masukin. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah ambil 20% atau 10% dari pendapatanmu. Contoh 3 juta berarti ambil aja 300.000 untuk beli pada bulan ini. Nanti besok bulan depan beli lagi 300.000, 10% dari gaji. Yang 5 juta berarti 500.000. Kayak gitu. Ambil 10% aja. Kamu simpan koin-koin yang kamu percaya dan itu memiliki peringkat yang bagus di cryptocurrency. Bisa ngikutin aku juga di hashtag tanam kripto. Untuk nanti kita lihat per tahun depan, 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan seperti apa, kayak gitu. Itu alasanku ya. Tapi aku nggak pernah memaksa. Aku nggak pernah menyuruh kalian sama sepertiku, nggak. Silahkan kalian lakukan penelitian sendiri, silahkan kalian putuskan sendiri. Ini adalah gambaran gimana pola pikirku untuk membaca situasi, keadaan yang kedepannya kemungkinan seperti apa. Ya, kemungkinan seperti apa. Semoga bermanfaat aja video ini. Alasan kenapa aku sangat yakin di kripto ya karena yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, yang nggak belum subscribe, silakan subscribe biar nggak ketinggalan video-video yang akan aku sampaikan lebih lagi ke teman-teman. Dan itu pastinya wawasannya lebih banyak dan semoga lebih bermanfaat aja bagi siapapun. Terima kasih sudah menonton. Saya Yohanes Agung Prayoga. Selamat berinvestasi dan selamat bertrading. Bye-bye.